Selamat pagi. Pagi, Bu. Melihat di mana Google Classroom, hari ini saya tidak memberi kalian tugas, ya. Tapi nanti saya berencana minggu depan kalian membuat presentasi dari tugas yang barusan kalian kumpulkan tadi mengenai apa yang ulangan itu, ya. Jadi setiap kelompok mempersiapkan satu presentasi untuk kita dengarkan sama-sama minggu depan. Ya, jadi kita masih punya waktu minggu depan sebelum terakhir nanti kita UAS, di minggu terakhir kita UAS. Minggu ini saya mau menjelaskan contoh-contoh simulasi yang biasa digunakan di statistika dan perannya untuk apa. Ya. Sebentar, gangguan. Saya mulai dengan PPT ini. Jadi kamu lihat sendiri di situ. Saya menyajikan salah ya. sorry. Saya tutup dulu. Ini bukan yang ini materinya. Materinya yang contoh-contoh simulasi di statistika. Maaf ya. Oke. Nih, yang pertama-tama, mungkin ada yang di antara kalian yang pernah menghadiri seminar proposal atau seminar hasilnya kakak tingkat kalian. Ya itu sudah sering sekarang di antara mahasiswa semester akhir di statistika yang menggunakan simulasi untuk menyelesaikan atau mengangkat permasalahan-permasalahan tertentu yang cara tujuannya itu salah satunya memanfaatkan simulasi. Jadi di sini saya berikan penjelasan bahwa di statistika itu simulasi biasanya dipakai untuk mempelajari mengkaji hal teori yang berhubungan dengan sifat-sifat penduga mungkin, sebaran penduga mungkin ya, yang secara teori itu tidak bisa atau secara analitik sulit dilakukan. Ini ceritanya misalkan dulu kalian waktu belajar di pengantar analisis regresi atau kalian sudah belajar teori penarikan sampel ya. Di situ kamu sudah diberikan teorinya bahwa kalau penduga regresi itu tahu distribusinya distribusi normal. Sudah jelas kan? Tak bias, ragam kecil dan lain-lain. Tapi di StatMat saya juga sudah jelaskan, kalau kamu pakai penduga dengan konsep maksimum likelihood, itu pasti sifatnya baik, ya, tidak bias, ragam kecil, konsisten, dan lain-lain. Itu secara teori sudah dibuktikan, sudah ada buktinya. Nah, sekarang bisa saja suatu saat ya kalian nanti mungkin ya nanti menekuni bidang apa saya enggak ngerti, mungkin yang arahnya tetap di statistika. Suatu saat kalian itu menemukan metode baru gitu misalkan, penduga baru, ya teknik baru dalam menduga parameter, di mana kalian kesulitan dalam melakukan penurunan sifat-sifat penduga atau dalam mengamati distribusinya itu sulit. Nah, di situ kamu bisa memanfaatkan bukannya sulit bukan berarti tidak bisa ya. Suatu saat bisa, tapi biasanya orang mengawali dengan simulasi terlebih dahulu. Setelah simulasi diperoleh seperti apa gambarannya, nanti misalkan ada kolaborasi dengan orang matematika atau orang yang lebih teknis, secara teknis matematika lebih baik, mungkin ya tetap aja bisa dicapai. Yang paling ideal memang sifat secara teori. Tapi kalau itu tidak bisa diperoleh, biasanya orang mengawalinya dengan simulasi. Ya, jadi konsep itu tolong dipahami, simulasi dilakukan ketika secara analitik ini belum bisa dilakukan, kamu menerapkan konsep simulasi. Untuk apa? Mempelajari sifat, mempelajari distribusi, sehingga tujuannya yang bawah nih ya, sewaktu kita belajar mengenai sifat penduga, arahnya ke sini nanti. Kan kamu mendapatkan penduga itu kamu gunakan untuk membentuk uji selang kepercayaan atau uji hipotesis toh. Jadi ketika kamu mendapatkan mu topi, X bar, biasanya dipakai untuk menguji apakah benar mu-nya sekian.
untuk mendapatkan beta topi, waktu di regresi, kamu pakai untuk menguji apakah betul betanya sama dengan 0 melawan tidak sama dengan 0. Nah, itu kalau distribusinya enggak tahu, gimana kamu bisa melakukan? Ya. Jadi dengan simulasi, distribusi itu bisa diperkirakan seperti apa bentuknya. Kenapa distribusi? Seperti minggu lalu saya jelaskan, dan sudah kamu coba ya, kemarin sudah kamu coba, bahwa simulasi itu bisa kamu lakukan berkali-kali. Kamu bisa mendapatkan ulangan-ulangan, sehingga ulangan yang saya minta ke tugas kalian itu kan hanya berapa? Sekitar 30-an ya, nggak sampai. Kalau simulasi yang ideal, ulangan itu bahkan bisa ribuan, ya, 500, 1000, sehingga kita bisa menyerupai populasi. Jadi kalau kamu punya ulangan sebanyak 500, itu sudah populasi itu sebenarnya. Jadi dengan sifat itu ya ini akhirnya kita bisa ini membentuk selang kepercayaan, melakukan uji hipotesis dengan asumsi ulangan-ulangan itu nanti membentuk distribusi yang menyerupai distribusi populasinya. Itu ya. Nah, sekarang di kasus apa itu kamu lakukan? Ini saya contohkan yang sederhana saja. Jadi saya punya misalkan mempunyai model regresi yang seperti ini klasik ini ya. Model ini adalah model yang klasik di mana saya menggunakan satu prediktor dengan galat yang menyebar, ini ada bahasanya saling bebas ya dan menyebar sama 0 sigma kuadrat. Di situ misalkan ya ini sebetulnya tujuan ini ya percuma aja, sudah ada kok secara teori ya. Sifat penduga metode kuadrat terkecil sebenarnya secara teori sudah ada. Tapi ini saya ilustrasikan aja. Misal, saya ingin mempelajari sifat penduga maksimum kuadrat terkecil pada regresi ini. Gimana caranya? Nah, ini salah satu contoh yang paling mudah adalah kamu menggunakan atau menentukan beta 0 dan beta 1-nya, kamu create aja. Kamu ciptakan aja, terserah ngarang bahasanya. Ya kamu karang aja berapa beta 0, beta 1. Mau pakai sampelnya berapa? Kamu karang aja. Dan yang saya maksud ulangan, seperti ulangan yang kamu lakukan di tugas minggu lalu, ya, di sini posisinya di sini, M. Jadi kalau kamu melakukan 1000 kali, ya itu 1000 kali M. Ya. Sedangkan N ukuran sampel ini seolah-olah sampel pengamatanmu jika kamu mau menduga beta topi, biasanya kan ada 15 pengamatan, 20 pengamatan, seperti itu loh ceritanya. Beda dengan ulangan yang ini ya, beda dengan ulangan yang ini. Ini sampel, seolah-olah kamu punya satu sampel, ukurannya berapa, nanti ada ulangan. Terus ada nilai X. Nah, nilai X ini ingat ya, karena saya berkali-kali, mungkin karena nggak mengambil mata kuliah metode simulasi kali ya. Jadi ada yang sudah terlanjur mengerjakan tugas akhirnya dengan konsep simulasi, misalkan dengan model-model linear yang seperti ini, dia menggunakan nilai prediktor itu bangkitan. Padahal di konsep regresi, X di sini itu bukan variabel. Jadi X adalah bilangan yang sifatnya fix tanpa sebaran. Jadi nggak perlu dibangkitkan. Ya, sesuai dengan asumsi dalam regresi, X itu sesuatu yang seperti perlakuan ya, kalau di rancangan percobaan. X itu seperti perlakuan dalam rancangan percobaan sehingga tidak dibangkitkan, given, diberikan. Ya, nanti caranya gimana di slide belakang ada saya jelaskan salah satu pendekatannya. Yang dibangkitkan hanya galat. Jadi galat dibangkitkan sesuai asumsi dengan misalkan contohnya ini normal, ya kamu bangkitkan dengan nilai tengah 0 ragamnya sigma. Jadi kan kamu butuh sigma kuadrat. Butuh sigma tertentu supaya bisa membangkitkan. Nah, konsep pembangkitan bilangan acak yang saya jelaskan di awal-awal semester masuknya di sini. Nah, di sini kan ini fleksibel jadinya. Kalau saya mengasumsikan galat menyebar normal, ya kamu membangkitkannya sesuai distribusi normal ini. Nah, kalau misalkan kamu mempunyai asumsi yang lain, Bu, saya ingin mencoba gimana sifat MKT kalau galatnya ternyata bukan berdistribusi normal. Loh ya silahkan, kamu bisa create kan, kamu bisa ciptakan sendiri galat ini yang distribusinya lain. Kamu bisa membangkitkan bilangan-bilangan acak dengan sebaran-sebaran yang sudah macam-macam kemarin itu kan, ada beberapa sebaran yang memang bisa kamu pakai untuk membangkitkan. Jadi kalau normal, ini asumsi klasik. Kalau kamu mau menciptakan yang tidak sesuai asumsi klasik, disinilah posisinya. Jadi bukan cari data yang
kalau dulu orang belum mengenal metode simulasi, ya cari data yang kira-kira tidak mempunyai distribusi normal gitu misalnya. Data yang kira-kira galat itu tidak berdistribusi normal. Ya sulit kan? Gimana caranya? Nah, kalau dengan simulasi kita bisa membangkitkan sendiri supaya sifatnya sesuai yang kita inginkan. Kalau keinginan kita normal, galatnya bisa. Kalau keinginan kita galatnya bukan distribusi normal, bisa juga. Terserah. Pokoknya sesuai apa yang skenario bahasanya. Sesuai dengan skenario yang ingin kita ciptakan. Ya. Jadi ingat sekali lagi dengan model linear seperti ini, X ini given. Ini seperti perlakuan, nggak usah dibangkitkan. Yang dibangkitkan hanya galatnya. Contoh saya di sini normal, karena memang asumsi pasif. Tapi kalau misalkan kamu mau cerita yang lain, silahkan. Bangkitkan sesuai apa yang memang ingin kamu pelajari. Ya, di sini saya fokuskan masih yang kelas. Terus prosesnya apa? Nah, kamu kan sudah punya ya. Ini saya tandai. Ini pada ulangan ke C satu set proses. Misalkan ulangan pertama, kamu membangkitkan galat sebanyak n tertentu. Terus x-nya given, sudah ada. X-nya sudah ada. Hitung, ini sama dengannya, ini tolong dihilangkan salah satu ya. Jadi di sini y-nya kamu hitung dengan cara menjumlahkan beta 0 yang tadi sudah ada nilai, plus beta 1 sudah ada nilai, x yang juga sudah ada, plus galat bangkitan. Ya, jadi yang dibangkitkan di sini hanya galatnya saja, beta 0, beta 1, x ini seolah-olah sudah ada, konstan. Untuk setiap i. Akhirnya kalau itu kamu lakukan misalkan n-nya 20 gitu. Akhirnya kamu punya 20 pasang X dan Y. Seolah kamu punya pengamatan ya, pengamatan prediktor dan respon sebanyak 20 pasang. Habis itu diapakan? Ya, seperti biasa. Kalau kamu punya 20 X, Y, kamu kan pakai MKT untuk mendapatkan beta 0 topi dan beta 1 topi seperti biasa, seperti rumus di regresi itu. Hanya saja di sini bedanya saya beri tanda ini. Artinya ini tadi kamu peroleh dari ulangan yang kecil. Kalau tadi contoh saya ulangan pertama. Satu set atau beta 0 dan beta 1 khusus di ulangan pertama. Kemudian ulangi. Kalau kamu mau butuh, tadi cerita saya 1000 kali gitu misalnya. Ini kan ada lagi, kedua. Nah, di proses yang kedua, yang beda itu hanya random galat. Ulangan yang kedua, yang berbeda hanya random galatnya. Kan X-nya sama, given tadi. Beta 0-nya sama, sudah kamu atur. Beta 1 sama, sudah kamu atur. Otomatis karena galatnya bangkitan baru, ya Y-nya akan baru. Ya kan? Y kan kamu hitung dari Y plus Y sama dengan jumlah semua ini. Walaupun suku yang depan tetap, tapi kalau galatnya beda, pasti menghasilkan Y yang beda pula. Jadi jangan khawatir, Bu, ini semuanya sama, nanti hasilnya sama. Enggak, hasilnya pasti beda. Pasangan X-nya, mungkin X-nya tetap, tapi Y-nya beda. Jadi kamu mempunyai pasangan X dan Y yang beda cerita di ulangan kedua. Di ulangan kedua itu hitung lagi beta 0J dan beta 1J. Hitung lagi. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Kamu mempunyai sebanyak ini. Akan ada punya sebanyak, tadi misalkan 1000 ulangan, kamu akan punya 1000 beta 0 topi, kamu akan punya 1000 beta 1 topi. Yang bisa kamu lihat sebarannya. Kalau punya banyak angka, ini bisa dicek histogram. Distribusinya seperti apa. 1000 banyaknya beta 1 topi, bisa dicek distribusinya seperti apa. Tapi saya mungkin di sini masih fokus dulu ke sifat penduga. Sifat penduga, misalkan bias yang ingin saya lihat. Bias itu bisa didekati perhitungannya dengan cara seperti ini. Jadi yang kamu punya 1000 angka tadi, di rata-rata lagi. Ini, ya. Oh, sorry. Ini kok saya 100 ya. Ini tadi 100 ini contohnya M-nya 100 ya. Jadi ini seharusnya ini M. M, masih umum. Ini M, masih umum. Nah, jadi ketika saya masih mengasumsikan ulangannya M, 1 sampai M, hitung, ini rata-rata dari 1000 100 M beta 0 tadi dihitung rata-ratanya. Dari M beta 1 topi dihitung rata-ratanya. Rata-rata. Kalau sudah, cari selisihnya dengan beta 0 yang given tadi. Yang kamu set di awal.
Beta 0 di awal itu kan kamu sudah set nilainya berapa. Ya, kalau nilainya beda jauh berarti kan bias. Kalau nilainya dekat hampir 0, teorinya harus 0. Karena MKT itu sudah terbukti penduga yang tidak bias. Jadi misal nanti di belakang ada contohnya ya. Kemudian ragam juga begitu. Ya, jadi ketika kita mau menghitung ragam penduga, kalau secara teori kan kamu belajar ini waktu di StatMat atau di ya contoh saya regresi misalkan, analisis regresi. Ini misalkan beta 0 topi ya, kita kan ngitungnya pakai ya rumus ini beta 0 ada y-nya atau segala macam pakai teori kan dengan analisis secara teori. Di sini enggak, ini seolah-olah kita mendekatinya secara empirik ya pakai angka. Enggak secara teori, enggak menggunakan fungsi, enggak pakai nilai harapan dan lain-lain. Gimana caranya ini? Ini kan kamu punya M beta 0 topi, punya M beta 1 topi. Ini tadi rata-rata juga sudah dihitung, rata-rata sudah bisa dihitung. Seperti ngitung ragam biasa. Waktu kamu mengerjakan tugas minggu lalu. Kan ada toh hitung ragam dari ulangan yang Q1, Q2, Q3 sama persis. Itu caranya. Jadi kamu dari M angka beta 0 topi, M angka beta 1 topi, hitung ragam seperti biasa. Ini kan rumus ragam biasa. Cuman kalau rumus ragam di sini bukan beta ya, YI min Y bar kuadrat dijumlah dibagi N-1 kan gitu rumus ragam. Sekarang datamu bukan Y, tapi beta topi. Rata-rata ini digantikan dengan rata-rata ini. Ya, jadi angkanya sekarang beta topi yang kamu peroleh dari setiap ulangan. Saya kasih contoh nih misalkan. Ini ya, saya ingin membangkitkan pasangan X dan Y yang membentuk model seperti ini. 3 plus 2X. Galatnya berdistribusi normal. 0, 5 kuadrat. Sebanyak 1 sampai 20. Nah, jadi saya punya sampel berukuran 20, isinya pasangan X, Y, yang membentuk hubungan linier seperti ini, regresi seperti ini. Nanti saya ulang 100 kali. Ya, saya ceritakan di sini parameter yang dibutuhkan adalah input yang dibutuhkan adalah beta 0 sudah di-set sama dengan 3. Beta 1 sudah di-set sama dengan 2. Ukuran sampel 20. Simpangan baku 5, ya toh? Nanti diulang 100. X, nah ini tadi yang cerita saya. X itu kan given, tidak boleh tidak dibangkitkan. Bu, gimana caranya? Ngarang pun bisa sini. Jadi kan kamu ngarang, nah aja nih. Ini X, ini 1, ulangannya ya, ini I-nya. 1 sampai 20. Ini saya buat angka 2. Saya buat angka 2, 4, 5, terserah. Kamu mau ngarang silahkan. Pokoknya jangan dibangkitkan ya. Nah, tapi ada juga kan tujuannya regresi itu melihat pola toh. Kalau X-nya naik, seperti apa sih Y-nya kan gitu. Jadi kalau bisa ya jangan satu nilai. Syaratnya pokoknya jangan satu angka saja. Harus angkanya bervariasi ya. Cuma kalau hanya satu nilai. Kamu buat 2 semua itu salah. Bisa ya. Ada toh itu asumsi di regresi itu kalau X itu nilainya nggak boleh sama. Harus ada variasinya. Misalkan bingung nggak bisa ngarang, ya ini yang sering saya sarankan kalau ada yang mengerjakan skripsi dengan simulasi, saya minta mahasiswa tersebut atau peneliti tersebut untuk mengambil kasus hasil penelitian yang mendasari idenya ini tadi. Ya, jadi pakai penelitiannya orang. Ya, X-nya sudah jelas ada. Jadi misalkan X-nya angka tertentu yang di penelitiannya orang sudah ada angkanya. Berarti kan kita nggak perlu ngarang di situ. X-nya dibuat aja. X-nya miliknya penelitiannya orang itu kita pakai. Ya, dipinjam penelitiannya orang, Y-nya kita bangkitkan. Tapi kalau X-nya biar nggak ngarang 100% gitu misalnya. Ya, tapi kalau kamu bisa memang ini, tapi biasanya memang simulasi harus ada dasarnya dulu. Dasarnya itu kasus apa? Baru jadi nggak berangkat dari nol ya. Kalau ini kan saya cerita tiba-tiba aja hubungannya seperti ini. Hanya seolah-olah ngarang belum ngarang. Tapi kalau nanti di penelitian bisa jadi saya mengarahkan coba ambil ke kasus apa yang memang sering terjadi masalah atau apa penduga itu sering dibutuhkan di situ misalkan. Baru ada kasus yang mendasari sehingga data ini bisa dipinjam untuk membangkitkan ya.
Nah, kalau sudah, ya sudah seperti tadi. Kamu punya 20 pasang, dari 20 pasang tadi, ya cara menghitungnya tadi seperti ini. Bangkitkan galatnya, terus dihitung sesuai proses. Yang ini kan biasa, fix aja, 3 plus 2X. Kalau X-nya 2 ya jadinya 7, X-nya 5 jadinya 13, dan seterusnya ya. Cuman di situ ada tambahan galat. Galat di sini kalau normal 0, ya kan bisa plus, bisa minus. Jadi angka yang kamu peroleh pasti tidak pas sesuai yang di depan. Jadi misalkan contohnya X, saya ngomong X-nya 2. Kalau nggak ada galat kan Y-nya jadinya 7. Gitu. Tapi berhubung ada galat, ya di sini ada unsur galat yang menyebabkan nanti Y-mu itu kalau X-nya 2 belum tentu 7 pas. Kadang 7, kadang 6, gitu ya. Kalau galatnya besar, minusnya bahkan bisa sampai 5, bisa jadi. Ya. Makanya kalau diulang, di ulangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, belum tentu yang X-nya 2 itu tetap dapat 7. Ya. Karena ada unsur galat. Nah, galat itu kan bisa plus, bisa minus. Nggak ngerti kamu dapatnya yang mana. Jadi ketika ulangan pertama, misalkan pada ulangan pertama saya dapat 2,73. Nanti di ulangan berikutnya, yang ulangan kedua, ya, yang angka 2 itu bisa jadi berpasangan dengan 5,6 gitu. Bisa dipahami ya maksud saya ya? Karena galat ini kamu bangkitkan secara random. Jadi nggak mungkin punya hasil yang sama di setiap ulangan. Ulangan pertama 2,7, ulangan kedua 2,6 tadi saya ngomong. Tidak pernah sama. Oke. Nah, nanti prosedurnya ya seperti saya ceritakan tadi. Ketika kamu sudah menghasilkan 20 pasang, juga dengan MKT, terus ulang prosesnya, diulang. Habis itu bisa kamu pelajari biasnya. Di sini contohnya kalau saya set tadi beta 03, nah di sini ngitung bias, ngitungnya ya rata-rata ini dikurangi 3. Tapi kalau MKT, saya bisa jamin ke kalian, hasilmu ini nilainya nggak akan beda jauh dari 3. Kalau kamu beneran mensimulasikan. Karena MKT kan ini, metode kuadrat kecil sudah ada teorinya, kalau dia tidak bias. Jadi hasilmu ini pasti, ya misalkan ada pun ya 3,00 sekian gitu, enggak terlalu jauh dari 3. Beta 1 juga begitu, secara parameter tadi kan kamu sudah mengatur dia sama dengan 2. Nah, ketika dibangkitkan, ya Y-nya dibangkitkan, bisa menghasilkan beta 1 yang nilainya macam-macam, tapi saya yakin kisarannya juga tidak akan beda jauh dari 2. Ya. Varian sudah begitu. Ya, jadi sesuai rumus yang depan. Ya. Sekarang ini saya contohkan ketika saya menginginkan model regresi dengan asumsi yang tidak klasik. Kalau asumsi klasik tadi kan 0 sigma kuadrat ya. Di sini asumsinya ada masalah heterokesdasisitas. Ya, kalau dulu belum kenal simulasi ya, saya tadi bilang mahasiswa itu disuruh cari data yang kira-kira ada masalah heterokesdasisitas. Itu yang memperlambat masa penelitian kita. Karena kan kita nyari data yang karakternya seperti kita inginkan kan susah ya. Nah, nggak mungkin sekali jadi dapat. Ya, kan sekali cari dapat. Makanya di sini dengan pendekatan simulasi sebenarnya bisa kita recreate. Kamu cukup ambil kasus X-nya saja, sambil cari dasar permasalahannya mengapa memang betul ada hetero. Kalau di kasus-kasus tertentu kan memang ada ya. Ada yang mungkin kalau saya sih sering mempelajari fenomena di ekonomi apa yang menyebabkan hetero. Itu pasti ada. Misalkan ada yang saya ceritakan yang ambil kelas ekonometrika pasti pernah dengar cerita ini tentang saving sama ini pendapatan. Ya, semakin besar pendapatannya ragam savingnya semakin besar. Semakin kecil pendapatan ragam savingnya semakin kecil kan nggak ada banyak variasi mau nyimpan berapa. Nah, di situ berarti di situ kasus menyimpan dan pendapatan ada hetero kan. Nah, kita bisa pinjam itu datanya. Data savingnya bisa data pendapatannya bisa kita gunakan. Nanti kita bisa bangkitkan mungkin Y-nya supaya jadi hetero seperti ini. Jadi ini hetero kuncinya di sini. Ya. Sigmanya kan beda dengan tadi. Kalau tadi hanya sigma kuadrat, sekarang ada unsur I di bawahnya. Sigma I kuadrat. Kamu lihat di situ. Nah,
secara teori, sigma I kuadrat ini bisa terjadi dengan pola macam-macam. Ya, ini saya kenalkan salah satu contoh aja. Yang polanya bahwa yang tadi saya cerita, semakin besar nilai X, ragamnya semakin besar. Kalau X-nya 1, ragamnya sigma kuadrat. Kalau X-nya bernilai 2, ragamnya jadi 2 sigma kuadrat. Gitu kan? Nah, jadi semakin besar nilai X, ragam semakin besar. Ini polanya seperti ini. Bisa itu kamu create, kamu bangkitkan. Bisa itu kamu bangkitkan seperti itu. Kamu ciptakan seperti itu. Ya. Jadi caranya ya seperti tadi, mana yang dijadikan input konstan. Jadi di sini konstantanya beta 0 dan beta 1 tetap, beta 0 dan beta 1 tetap konstanta. Kemudian N dan M. Nah, ini bedanya dengan yang tadi, kalau tadi hanya butuh satu nilai sigma kuadrat, ini tetap dibutuhkan sigma kuadrat, tapi nanti sewaktu membangkitkan ragam, jangan lupa sigma kuadrat ini harus dikalikan dengan X-nya. Supaya jadi. Ini kalau ini pembangkitannya agak sulit karena harus benar-benar nggak bisa otomatis ya. Kalau random, kalau random random seperti yang tadi dipanggil aja random gitu selesai. Kalau ini karena bervariasi, jadi kamu harus punya teknik sendiri gimana caranya supaya jadinya punya ragam seperti itu. Itu pun jadi masalah tersendiri. Bentar ya, tuh. Apa cara nih? Bentar ya. Tuh. Ya, ini aja telepon saya yang saya matikan, Kak. Mengganggu saja. Oke. Saya mulai lagi. Jadi dari sigma kuadratnya itu tadi input, tapi terus habis itu dikalikan dengan X. Ya. Nah, sekarang prosesnya sama seperti tadi. Kita ulang, ya. Tapi ulangannya di sini beda konsep, karena di sini ragamnya ragam yang mengikuti X-nya. Ya. Jadi tadi saya sudah bilang, kalau kamu tadi punya normal yang biasa, begini, ini kamu bangkitkan langsung bisa dapat. Kalau ini nggak bisa, harus sendiri-sendiri membangkitkannya. Ya. Nah, nanti belajar caranya seperti apa. Di R sudah banyak itu package yang bisa dipakai untuk itu. Ya. Terus seperti tadi konsepnya, misalkan kamu tetap menggunakan MKT, nanti saya jamin sifatnya berubah. Kalau tadi kan sudah jelas sesuai asumsi klasik, dia akan tidak bias, ragamnya kecil dan lain-lain. Ini nanti pasti ada masalah, entah di biasnya, entah di ragam yang jadi lebih besar, karena secara teori ragam ya. Nah, kalau diingat-ingat, saat kalian belajar regresi atau di ekonometrika, kalau ada hetero itu ragamnya yang besar. Nah, di situ akan kelihatan. Kalau misalkan kamu compare dengan yang tadi, yang MKT dengan asumsi klasik yang tadi, pasti akan ada bedanya. Itu cara simulasi. Ya. Terus ini contoh saya yang lain adalah contoh ketika kita ingin menciptakan pencilan. Bisa jadi ya, ada pencilan di model regresi atau pencilan di model yang lain. Nah, di situ mainnya bukan di sini, bukan di apa? Ininya sudah yang ini jelas seperti tadi. Seperti biasa seperti tadi. Ini saya menciptakan pencilan dari galat. Jadi galatnya tidak satu nilai, tidak satu parameternya beda. Ada beberapa pengamatan yang menggunakan galat dengan parameter yang ini. Ada beberapa pengamatan yang galatnya seperti ini. Itu lihat bedanya. Yang ini ragamnya sigma kuadrat, yang ini K sigma kuadrat. Pasti ini nilainya nanti jauh lebih macam-macam, lebih besar. Ya, mengenai pengamatannya yang mana random aja, silahkan nanti kamu ambil random seperti apa. Ya, cuman ini pendekatan dari galatnya. Bisa saja kamu melakukan pendekatan dari sini. Nah, dari situ bisa dirubah. Ada yang campuran antara nilai yang begini atau nilai yang lain. Jadi ini kan sekian persen nilainya beta 0 plus beta 1x. Misalnya tadi contoh saya 3 plus 2x. Nanti ada sebagian yang nilainya bukan 3 plus 2x, tapi nilai yang lain. Boleh. Di campuran. Ada yang depan unsurnya begini, nanti 99%, ada yang kamu ganti.
Ya, 3-nya tetap, yang ini jadi 5x nih. Itu kan berarti ada struktur yang berbeda sehingga menyebabkan dia pencilan gitu. Ya, strukturnya beda sehingga jadi pencilan. Ini contoh saya, kalau ada pencilan biasanya orang kan menggunakan metode Robas ya. Nah, dengar istilah metode Robas? Kekar. Nah, metode kekar, nah itu salah satunya penduga Huber. Ada penduga M, penduga S. Gitu. Ada penduga-penduga di dalam regresi yang mengatasi adanya pencilan. Di situ bedanya ya. Kalau disuruh saya sendiri nggak hafal. Kalau penduga Huber ini gimana ya sifatnya? Bias, seragam dan lain-lain saya nggak hafal. Teorinya juga belum nyampe ke sana. Nah ini makanya bagaimana kalau saya simulasikan saja. Nah itu disimulasikan dengan cara seperti ini. Terus habis itu saya lakukan proses seperti biasa pembangkitan. Baca ya di sini konsepnya. Pembangkitannya boleh kamu argibu, saya nggak ingin random pencilannya itu dari galat. Silakan, pencilannya bisa kamu rubah dari struktur nilai tengah. Dia bisa. Gitu. Ya. Yang jelas nanti bedanya dengan yang tadi. Di sini saya menggunakan dua komparasi ya, kita bandingkan. Dari pasangan X dan Y saya juga dengan OLS. Yang kedua, saya setnya sama. Dengan X dan Y yang sama ini, yang satu saya pakai OLS, yang satu saya pakai penduga Huber. Ada dua nanti. Nanti dua itu dibandingkan. Biasnya dibandingkan, ragamnya dibandingkan, baru nanti cerita relatif seperti apa antara penduga Huber dan MKT ketika ada pencilan. Oke. Terus ya ini nanti tambahan satu lagi. Nih, pembentukan selang kepercayaan misalnya. Ya, tadi saya ngomong tentang sebaran. Kamu kan tadi punya misalkan ada 100 beta 0 topi. Ada 100 beta 1 topi. Ya. Kamu bisa membuat selang kepercayaan di sini. Bisa membuat histogram. Kalau histogram kan di sini kelihatan ini bentuknya seperti apa sih distribusi beta 0 topinya ini seperti apa. Apakah bentuknya seperti distribusi normal ataukah menjulur begini ya. Ini bisa cerita bahwa distribusinya simetris lah, menjulur lah seperti itu. Kemudian kalau ingin membentuk selang kepercayaan, ini tujuannya nanti untuk uji hipotesis juga. Ya, kalau hipotesis kan bisa kamu hubungkan dengan selang kepercayaan. Kalau nilainya berada di dalam selang, terima 0. Kalau nilainya di luar, tolak 0, seperti itu. Nah, di sini caranya gimana? Diurutkan. Ya, diurutkan nilainya mulai beta 0 terkecil sampai beta 0 yang tertinggi dari ulangan itu tadi. Habis itu kalau misalkan saya butuh kepercayaan 90% ya cari, kenal istilah persentil ya, urutan ke 5/100. Urutan ke 95/100. Kalau datanya ada 100 ya mudah. Kalau kamu punya 100 ulangan ya gampang. Berarti ini urutan ke-5, ini urutan ke iya betul, urutan ke 95. Itulah batas bawah, ini batas bawahnya, nanti ini batas atas selang kepercayaan. Tapi secara empirik, bukan secara teori. Kalau teori kan kita pakai distribusi, ya. Mu topi plus minus simpangan baku kali Z gitu misalkan. Ini kan kita nggak tahu distribusinya apa, makanya menggunakan urutan. Gitu. Nah, ini contoh lain kalau kamu pakai data deret waktu. Seperti biasa, seperti tadi. Nah, bisa dibangkitkan, tapi di sini hanya satu variabel, satu dimensi. Nah, di sini randomnya ingat, randomnya di sini random dari unsur white noise, ya, randomnya white noise. Kalau mau bikin model R, berarti kamu harus ada informasi tentang Y0. Habis itu YT-nya ngikuti secara rekursif kan. Jadi kalau mau ngitung Y1, psi-nya juga harus ada Y0 plus galat. Galatnya A1. Kalau mau ngitung Y2 ya harus tahu Y1. Y1-nya yang ini dipakai. Yang tadi dibangkitkan dipakai. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya itu prosesnya. Analisis dan lain-lain kamu baca sama persis caranya ya ketika kamu mendapatkan ulangan-ulangan itu tadi. Yang ingin saya kenalkan ini mungkin juga sudah pernah dengar ya istilah bootstrap. Jadi kalau yang tadi itu dasarnya simulasi Monte Carlo. Karena kita menciptakan galatnya itu independen berkali-kali,
ya sesuai ulangan yang kita butuhkan. Tidak tergantung dari X-nya, ya, tidak tergantung dari data, pokoknya randomnya yang dibangkitkan, sifat randomnya yang dibangkitkan. Jadi saya punya model linear kah, model time series kah, ada konsep model fix-nya dulu, model tetapnya dulu, model tetapnya di situ beta 0 plus beta 1X, baru randomnya dari Galat. Jadi yang dibangkitkan adalah unsur random di dalam model kita. Itu konsep Monte Carlo. Tapi kalau bootstrap, ya, kita bukan menggunakan pembangkitan variabel acak, tapi menggunakan konsep resampling. Jadi kalau yang tadi hubungannya erat sekali dengan yang saya jelaskan sebelum UTS membangkitkan bilangan acak. Karena memang yang dibangkitkan adalah bilangan-bilangan acak yang mendasari model yang mau kita pelajari. Randomnya dibangkitkan. Kalau bootstrap enggak. Ya, tanpa membangkitkan unsur random. Melainkan konsep resampling. Jadi misalkan, saya tadi punya X1, XI, YI, ya, I-nya mulai 1 sampai 30. 30 sudah lumayan ya. Lumayan banyak. Misalkan saya punyanya hanya 10 sini, hanya 10 pengamatan. Nah, dari aspek statistika, ukuran sampel 10 itu kecil. Terlalu sedikit, ya. Jadi bisa jadi ada masalah ketika kita mendapatkan atau mempelajari sifat penduga dan lain-lain, ada yang kurang pas. Jadi mau membentuk selang kepercayaan, melakukan uji hipotesis, kalau hanya berdasarkan 10 ini kayaknya kurang representatif. Itu bisa kamu atasi dengan menciptakan ulangan, ya, menciptakan ulangan-ulangan seperti tadi dengan cara ini di resampling dengan pengembalian. Jadi pasangannya itu diambil lagi, kembalikan, ya, di sampel 1 ambil, kembalikan, diambil lagi, kembalikan. Kan belum tentu mendapatkan benda yang sama kan ya. Pokoknya di resampling. Ya, dikembalikan terus sehingga muncul ulangan-ulangan. Nanti ulangan yang diperoleh digunakan dengan cara yang sama seperti yang tadi saya jelaskan. Pakai untuk menganalisis sifat penduga, pakai untuk menentukan sebaran penduga, pakai untuk menggunakan membentuk selang kepercayaan maupun uji hipotesis. Sama persis, hanya saja bedanya bukan dari pembangkitan unsur random, melainkan dari resampling. Angkanya sudah ada, dari angka-angka itu kita bangkitkan dengan pengembalian supaya jadi ulangan. Oke. Nah, kayaknya itu aja sih untuk contoh ini. Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Untuk tugas yang kalian kumpulkan tadi, kita siapkan waktu spesifik minggu depan ya untuk membahasnya. Ini yang berhubungan dengan ini, karena sering sekali ini dipakai di tugas akhir nantinya. Tidak ada? Ya, pikirkan aja dulu, ya. Ya, kalau memang belum kebayang karena belum berhadapan langsung dengan kasus yang mengharuskan kamu melakukan simulasi. Ya, sering ada konsep-konsep pendugaan yang pembentukan selang kepercayaan dan pembentukan uji hipotesisnya itu menggunakan bootstrap tadi. Ya, jadi memang alasannya karena secara teori kamu ingat kalau mau menguji hipotesis kan harus ada statistik uji. Ya, harus ada kita pakai T, pakai Z, pakai Q-square ya. Nah, itu sangat strict terhadap asumsi klasik. Jadi asumsinya harus terpenuhi A, B, C, D sehingga itu bisa dipakai. Sekarang perkembangannya banyak hal yang menyebabkan asumsi tadi nggak bisa dipenuhi. Pendekatannya dengan ini, ya banyak itu. Sebenarnya saya kalau kondisi normal saya itu ingin menugaskan kalian ya berkelompok seperti itu kemarin ya, pergi ke atau browsing ke skripsinya kakak tingkatmu yang menggunakan simulasi di dalam metodenya. Nah, nanti dibahas sama-sama. Tapi berhubung kalian nggak bisa ke kampus kan di sini, agak susah. Jadinya ya sudah dari cerita saya ini saja. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ibu, Oke, kalau nggak ada, ingat ya untuk minggu depan
siapkan kelompoknya, masing-masing kelompok mempersiapkan satu presentasi sesuai tugas yang kalian kerjakan. Nanti kita diskusikan apa kurang lebihnya, ya. Apa adanya aja nggak apa-apa. Yang jelas supaya semua tahu, sharing informasi. Ya. Oke, kalau nggak ada saya akhiri. Nanti kalian leave aja. Saya masih tinggal di sini. Siapa tahu ini karena akunnya kita pakai paralel dengan kelas Bu Eni. Jadi pakai breakout room. Jadi kalau saya end nanti takutnya kelas Bu Eni belum selesai. Kalian leave aja satu persatu. Ya, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.